kasih di dalam Kristus. Saya ingin kita memulai perenungan ini dengan sebuah kejujuran yang mungkin selama ini kita pendam-pendam dalam setiap hidup kita semua. Saudara, coba ingat kembali kapan terakhir kali kita merasa sangat lelah. Bukan lelah secara fisik Bapak Ibu Saudari, ya setelah bekerja. Tetapi Bapak Ibu Saudari lelah secara batin dalam hidup saudara. Lelah karena harus terus-menerus membuktikan diri dalam setiap kehidupan kalian semua. Lelah karena merasa tidak dihargai oleh orang-orang di sekitarmu. Lelah karena hubungan-hubungan dengan pasangan, dengan anak, atau mungkin dengan rekan kerja yang terasa hambar dan mulai renggang dalam setiap kehidupan kita semua. Kita lelah karena kita berdoa rasanya seperti bicara sendiri dalam hidup kita semua. Langit seperti seolah-olah tertutup dalam setiap kehidupan kita semua. Kita datang ke gereja, kita beribadah, kita memberi persembahan, bahkan mungkin kita aktif dalam pelayanan. Namun di dalam hati ada kekosongan yang tidak nyaman dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, seperti bejana yang penuh tetapi tidak pernah puas di dalam setiap kehidupan kita semua. Mengapa hal ini terjadi? Mungkin karena selama ini kita membawa bejana yang sudah penuh itu ke hadapan Tuhan. Penuh dengan prestasi, penuh dengan pembenaran diri, penuh dengan luka-luka lama yang kita bungkus rapi dengan topeng kesalehan kita semua. Kita lupa bahwa Tuhan bukan mencari bejana yang penuh dengan kemampuan-kemampuan kita. Dia mencari bejana yang kosong. Dia mencari bejana yang retak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia mencari bejana yang hancur dalam kehidupan kita semua. Karena disitulah dia bisa menuangkan kasih karunia-Nya yang memulihkan bagi saudara dan saya. Saudara, mari jika hari ini hatimu lelah, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika hari ini hubungan-hubunganmu terasa kering, mungkin inilah saatnya untuk saudara dan saya jujur dan berkata, Tuhan, kosongkan aku agar Engkau memenuhi setiap kehidupanku. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, saya mau mengajak kita semua untuk mengosongkan setiap bejana di dalam setiap kehidupan kita semua. Milikilah kerendahan hati yang tentunya memulihkan dalam setiap hidup saudara dan saya. Sehingga Bapak Ibu Saudari kalian dimampukan membersihkan kesombongan dan ego yang seringkali membuat kita sulit untuk bertumbuh dalam hidup saudara dan saya. Sulit membuat saudara dan saya menjalin hubungan yang sehat dengan orang-orang di sekitarmu. Saudara, Tuhan itu hanya bisa mengisi bejana yang kosong. Sedangkan ego yang penuh itu dalam kehidupan saudara dan saya, itu dapat menghalangi setiap berkat Tuhan dan kedamaian itu masuk dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudari, Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6 berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, pernahkah kita bertanya-tanya mengapa doa-doa kita seakan-akan tertahan? Mengapa hubungan dengan sesama seringkali jadi renggang dalam setiap hidup saudara dan saya? Dan mengapa kita harus merasa mandek secara rohani? Seringkali jawabannya bukan terletak pada apa yang ada di luar diri kita, melainkan pada apa yang penuh sesak di dalam diri kita ini. Bukan yang ada di luar Bapak Ibu Saudari, melainkan pada apa yang penuh dengan sesak di dalam setiap diri saudara dan saya. Ibarat sebuah bejana yang sudah penuh dengan air yang keruh, tidak akan ada ruang untuk air jernih dan segar untuk dituangkan. Saudara, kesombongan dan ego adalah kotoran yang memenuhi setiap bejana hati kita semua. Sehingga tidak ada lagi ruang bagi Tuhan untuk bekerja, untuk memulihkan setiap bejana hatimu. Saudara, Tuhan itu bekerja tentunya di dalam setiap kehidupan kita semua. Dan dia rindu memulihkan saudara dan saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu marilah kita bersama-sama belajar. Marilah kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan malam hari ini tentang bagaimana mengosongkan bejana kita melalui kerendahan hati agar pemulihan sejati dapat kita alami. Ya Bapak Ibu Saudari, bagaimana saudara dan saya belajar untuk mengosongkan bejana kita melalui kerendahan hati. Saudara, yang pertama saya mau mengajak kita semua, kenali air keruh dalam bejana hati kita semua. Kenali air keruh dalam bejana kita.
Mungkin ada dosa kesombongan dan ego di dalam setiap hidup saudara. Inilah air keruh dalam bejana kita semua. Adanya dosa kesombongan, adanya ego di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, asal muasal kesombongan itu, kita perlu melihat akar masalahnya. Dalam Yehezkiel 28, ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, dikatakan demikian. Yehezkiel 28 ayat yang ke-17. Ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Yehezkiel 28 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata demikian. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Saudara, kita perlu melihat akar masalah dari kesombongan. Dalam Yehezkiel 28 ayat 17 ini, kita melihat bagaimana Lucifer, seorang malaikat yang sempurna, jatuh di dalam dosa karena hatinya menjadi sombong karena kecantikannya. Bapak Ibu Saudara, kesombongan itu adalah dosa pertama yang pernah ada di alam semesta ini, termasuk di sorga Bapak Ibu Saudara. Jadi kesombongan ini adalah dosa pertama yang pernah ada di alam semesta ini. Dan itu adalah dosa yang membuat malaikat yang bernama Lucifer itu, Bapak Ibu Saudara, dari malaikat yang tertinggi berubah menjadi iblis di dalam setiap kehidupannya. Ini menunjukkan betapa berbahayanya racun kesombongan ini di dalam setiap kehidupan manusia. Saudara, inilah asal muasal kesombongan di dalam setiap kehidupan manusia. Saudara yang terkasih, di dalam Yakobus pasal 3 ayat 14 sampai 16. Kita baca supaya saudara dan saya memahami apa yang akan disampaikan malam hari ini. Saudara, Yakobus pasal 3 ayat 14 sampai 16, firman Tuhan berkata demikian. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yakobus pasal 3 ayat 14 sampai 16 dengan tegas membedakan ada dua jenis hikmat. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saudara, ego dan ambisi pribadi yang tidak terkendali itulah sumber kekacauan dalam setiap kehidupan kita semua. Dan ingat Bapak Ibu Saudari, di situ kita melihat ada hikmat duniawi dan hikmat surgawi dalam setiap kehidupan manusia. Saudara, seringkali ego dan ambisi pribadi yang tidak terkendali dalam setiap hidup saudara dan saya, itulah sumber kekacauan dalam setiap kehidupan manusia. Kalau kita melihat di dalam 2 Tawari pasal 26, ada seorang raja bernama Uzia pada saat itu. Saudara, Uzia itu adalah raja yang luar biasa, raja yang sukses. Selama dia mencari Tuhan, dia sukses. Saudara, namun ketika dia menjadi kuat, mulai deh Bapak Ibu Saudari, ya menjadi tinggilah hatinya sehingga dia melakukan apa yang merusak. Ini kan kebanyakan manusia itu seperti itu. Seperti Raja Uzia, belum jadi apa-apa, mencari wajah Tuhan, lalu kemudian Tuhan berhasil dalam setiap kehidupannya. Ketika sudah berhasil, dia tinggalkan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, saudara, ini sama seperti apa yang dilakukan oleh Uzia. Uzia itu Bapak Ibu Saudari adalah raja yang luar biasa suksesnya selama dia mencari Tuhan. Namun ketika dia menjadi kuat, menjadi tinggilah hatinya sehingga ia melakukan hal-hal yang merusak. Saudara, Uzia pada saat itu dengan sombongnya dia memasuki bait suci untuk membakar ukupan. Sebuah tugas yang hanya diperuntukkan bagi imam. Amin Bapak Ibu Saudari. Seharusnya tugas itu bukan tugasnya seorang raja, tetapi seorang imam. Tetapi Uzia pada saat itu Bapak Ibu Saudari, karena keberhasilannya itu, dia mulai sombong dan mulai memasuki bait suci
untuk membakar ukupan itu secara sendiri. Akibatnya apa Bapak Ibu Saudari? Akibatnya Tuhan itu menghukumnya. Dengan apa? Dengan penyakit kusta sampai hari kematiannya. Ternyata kesombongan daripada usia itu mengubah berkat menjadi kutuk di dalam setiap kehidupannya. Yang setuju katakan amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, mari kita sama-sama belajar dalam setiap hidup kita semua. Sehingga saudara memahami pada kesempatan malam hari ini dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita perlu belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai seperti usia ini dalam setiap hidup saudara. Yang tadinya mungkin saudara tidak memiliki kesombongan. Ketika saudara mungkin belum punya apa-apa. Tetapi ketika saudara mulai punya apa-apa. Ya di kantong saudara itu. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu kemudian kita menjadi sombong. Kita memiliki kuasa. Kita memiliki posisi. Dan akhirnya kita lupa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya di dalam setiap kehidupan kita semua. Dan akhirnya kesombongan itu merusak hidup saudara. Akibatnya Tuhan yang menjadi lawan saudara. Karena kesombongan saudara. Saudara, mari sama-sama kita belajar. Bahwa kesombongan itu membuat kita, ya Bapak Ibu Saudari, merasa diri kita cukup mampu. Dan tidak membutuhkan Tuhan atau orang lain. Itulah kesombongan dalam diri manusia. Saudara merasa diri saudara cukup mampu. Saudara merasa saudara dan saya tidak membutuhkan Tuhan atau orang lain. Ya Bapak Ibu Saudari, saya ini sudah banyak melihat orang-orang seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudari kasih lihat Tuhan. Mereka menjadi sombong. Karena apa? Karena kecakapan mereka. Karena keberhasilan. Ya bahkan karena firman Tuhan mungkin. Yang membuat mereka Bapak Ibu Saudari bukan untuk dihidupi. Ya yang akhirnya membuat mereka menjadi menilai orang-orang di sekitar mereka. Ya dalam setiap hidup mereka. Saudara, kesombongan ini membuat kita merasa diri kita cukup mampu dan tidak membutuhkan Tuhan atau orang lain dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara yang terkasih, ego adalah tembok, ya, tembok penghalang yang membuat kita tidak bisa menerima masukan. Maka singkirkanlah ego itu dalam setiap hidup saudara dan saya. Karena ego adalah tembok penghalang yang membuat saudara tidak bisa menerima masukan. Yang membuat saudara tidak bisa menerima nasihat. Ya Bapak Ibu Saudari. Yang tidak bisa membuat saudara dan saya menerima teguran. Saudara, itulah ego sebagai tembok penghalang. Sehingga saudari ini kasih lihat Tuhan. Pertumbuhan itu terhambat dalam setiap kehidupan kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudari ini kasih lihat Tuhan. Saudara, satu ketika ada seorang pria ya yang sangat sombong dengan penampilannya. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih lihat Tuhan. Ya. Satu hari dia bercermin dan berkata, cermin siapa yang paling tampan di dunia ini? Ya Bapak Ibu Saudari, kata pria sombong itu. Lalu kemudian cermin itu menjawab, engkau tuanku, engkaulah pasti pria paling tampan di dunia ini. Kata cerminnya Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian kedua kali dia bertanya lagi keesokan harinya. Dia bertanya lagi sama cerminnya, cermin, siapa yang paling tampan di dunia ini? Lalu cerminnya itu menjawab, engkau tuanku, ya, engkaulah yang paling ganteng di tengah-tengah dunia ini. Lalu kemudian saudara ini kasih lihat Tuhan, besoknya dia tanya lagi kepada cermin itu. Dia bertanya lagi kepada cermin, tetapi saudara ini kasih lihat Tuhan, ternyata cermin itu diam saja pada saat itu. Dan pria sombong ini bertanya, Bapak Ibu Saudari, hai cermin, kenapa kamu diam? Ya tanyanya dengan kesal karena dia udah tidak menjawab Bapak Ibu Saudari. Lalu terakhir cerminnya itu menjawab dengan lemas. Maaf tuanku, baterai saya habis karena saya harus terus-menerus berdusta. Mengatakan tuanku itu ganteng, padahal tidak demikian. Saudara, hal ini mengingatkan kita bahwa kesombongan seringkali hidup dalam dunia ilusi Bapak Ibu Saudari. Ya, kesombongan seringkali hidup di dalam dunia ilusi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Saudara, cepat atau lambat ilusi itu akan runtuh di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Maka Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, ya, kalau ada orang-orang yang sulit meminta maaf ketika salah, itu karena ego, ya, karena ego. Saudara mungkin merasa terhina di dalam setiap hidup saudara. Jadi ada orang-orang yang sulit meminta maaf Bapak Ibu Saudari. Itu karena ego yang masih
melekat di dalam setiap dirinya. Dia berpikir ketika dia meminta maaf sebagai orang tua, dia meminta maaf sebagai seorang kawan, sebagai seorang sahabat, Bapak Ibu Saudari, mereka merasa terhina. Jadi daripada mereka minta maaf, lebih baik diam saja dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari, itulah kenapa orang sulit ya meminta maaf ya ketika mereka salah, karena ada ego yang menghambat setiap hidup mereka. Saudara, selalu kita mungkin ingin menang di dalam setiap kehidupan kita sendiri, dalam diskusi, dalam perdebatan, ya bahkan di dalam hal-hal sepele. Beberapa waktu yang lalu kan, beberapa minggu yang lalu kalau tidak salah, ada di perdebatan televisi, ya Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan. Saya nggak mendukung si A, nggak mendukung si B, ya tetapi dalam diskusi itu Bapak Ibu Saudari, ya ada orang-orang tertentu yang kalau berdebat Bapak Ibu Saudari, yang diskusi tidak mau Bapak Ibu Saudari mendengar lawannya untuk berbicara. Ya Bapak Ibu Saudari, akhirnya dibuatlah rusuh, dibuatlah ini teriak-teriak dan lain sebagainya di dalam setiap kehidupannya Bapak Ibu Saudari. Kenapa? Karena ingin menang sendiri dalam diskusi, ingin menang sendiri dalam perdebatan, bahkan untuk hal-hal yang sepele. Kenapa sih nggak didengerin dulu orang ngomong ya di dalam setiap kehidupan kita semua? Ya Bapak Ibu Saudari, karena selalu ingin menang dalam setiap diskusi ataupun perdebatan dalam kehidupan kita semua. Saudara, bahkan untuk hal-hal sepele, suami kepada istri, istri kepada suami juga demikian. Ya seringkali Bapak Ibu Saudari kita berdebat ya untuk hal-hal sepele karena kita ingin selalu menang dalam hidup saudara dan saya. Kita mungkin merasa iri dan tidak senang ketika melihat keberhasilan orang lain di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, inilah yang pertama. Kenalilah air keruh dalam bejana kita, yaitu dosa kesombongan dan ego dalam setiap hidupmu dan saya. Sehingga saudara memiliki kerendahan hati yang memulihkan setiap jiwamu. Saudara dapat mengosongkan bejana kita melalui kerendahan hati agar pemulihan itu terdapat ya atau terjadi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, saudara, ada namanya proses mengosongkan bejana dalam setiap hidup kita semua. Kalau saudara rindu ya kerendahan hati ini memulihkan setiap hidupmu. Saudara, ada proses di mana kita perlu mengosongkan bejana-bejana kita semua. Kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita perlu merendahkan diri di hadapan sesama. Yang setuju katakan amin. Saudara, di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, ya. Dikatakan demikian. Sebentar Bapak Ibu Saudari. Yakobus pasal 4 ya ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang apa? Congkak. Tetapi mengasihani orang yang apa? Rendah hati. Allah menentang orang yang congkak. Tetapi Allah mengasihani orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat yang ke-6. Saudara, tentunya anugerah itu bagi yang rendah hati. Kalau kita belajar dari Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6, ini memberikan kebenaran ya yang sangat kuat. Allah itu menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kata menentang di sana Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, itu istilah militer yang berarti mengatur barisan perang melawan seseorang. Saudara, sungguh mengerikan jika Allah yang Maha Kuasa itu menjadi lawan kita. Amin Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara menjadikan Allah yang Maha Kuasa itu lawan saudara, saudara betapa mengerikannya Bapak Ibu Saudari. Karena apa? Pasti kita kalah. Pasti Bapak Ibu Saudari kita kalah. Kalau saudara menjadikan Allah sebagai musuh Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu Saudari, kerendahan hati ya Bapak Ibu Saudari itu justru membuka pintu anugerahnya yang tidak terbatas untuk menolong saudara. Ya, untuk menolong setiap kehidupanmu Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Makanya miliki kerendahan hati dan anugerahnya itu hadir atau nyata bagi setiap orang-orang yang hidupnya memiliki kerendahan hati. Yang setuju katakan amin. Saudara, dalam Yohanes pasal 13 kita melihat Yesus sebagai guru dan Tuhan, dia membasuh kaki murid-muridnya.
Ini adalah tindakan kerendahan hati di dalam setiap kehidupan Tuhan Yesus pada saat itu. Dia mengosongkan dirinya. Dia mengosongkan dari hak dan status ilahinya untuk melayani, untuk membasuh kaki murid-muridnya, Bapak Ibu Saudari. Dia berkata, aku telah memberikan satu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Bapak Ibu, kerendahan hati bukan sekedar perasaan, melainkan tindakan nyata untuk kita dapat melayani di dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu Saudari. Inilah tindakan nyata di dalam setiap hidup saudara. Yohanes Pembaptis di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-30, ketika murid-muridnya datang, Bapak Ibu Saudari, ya, dan melaporkan bahwa Yesus semakin populer, bahwa Yesus, Bapak Ibu Saudari, banyak orang yang datang kepada Yesus pada saat itu. Saudara, Yohanes Pembaptis tidak iri. Ya, dia tidak merasa terancam dengan kehadiran Tuhan Yesus pada saat itu. Sebaliknya dia merespon dengan pernyataan iman yang luar biasa. Dia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Inilah inti dari mengosongkan bejana, Bapak Ibu Saudari. Ya, dengan sadar, dengan sukarela kita memberikan tempat yang lebih besar tentunya bagi Tuhan dan juga bagi orang lain dalam setiap kehidupan kita semua. Amin, Bapak Ibu Saudari. Inilah yang kedua. Ada proses mengosongkan bejana, yaitu saudara dan saya melakukan, ya, merendahkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan sesama dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Maka pemaknaan yang pertama pada bagian yang kedua ini, saudara, mengosongkan bejana itu adalah proses aktif untuk mengakui bahwa kita ini tidak mampu. Saudara dan saya tidak mampu, adanya ketidakmampuan kita, dan kita memberikan kendali penuh kepada Tuhan atas setiap kehidupan kita semua. Inilah ketika saudara rindu mau mengosongkan bejana di dalam setiap kehidupan saudara. Saudara mengakui ketidakmampuanmu dan memberikan kendali itu kepada Tuhan dalam setiap hidup saudara secara penuh. Amin, Bapak Ibu Saudari. Saudara yang terkasih, kerendahan hati itu bukan berarti kita tidak berharga. Ketika saudara memiliki kerendahan hati, saudara, bukan berarti kita tidak berharga. Tetapi kita mengalihkan fokus kita dari diri sendiri kepada Yesus. Kita mengalihkan fokus dari diri kita sendiri kepada Kristus, sang sumber kehidupan kita semua. Amin, Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, mari saya mau mengajak kita semua, belajarlah untuk berkata-kata, ya, saya ini salah, maafkan saya ya. Kalau saudara, ya, saudara tahu bahwa saudara dan saya salah, mau saudara umurnya lebih dewasa, kalau ya umur saudara mungkin lebih tua, ya sampaikan, ya Bapak Ibu Saudari, maaf ya saya salah, maafkan saya ya. Katakan dengan tulus kepada orang-orang yang mungkin saudara lakukan kesalahan kepada mereka, ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, ketika ada orang-orang juga yang mengatakan minta maaf kepada saudara, ya, kita seharusnya dengan senang hati tentunya memberikan, Bapak Ibu Saudari, apresiasi, memberikan pujian, memberikan penghargaan kepada mereka semua, ya, atas setiap, Bapak Ibu Saudari, keberanian mereka untuk meminta maaf. Ya, Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, jangan saudara sendiri ada orang yang mau meminta maaf, tetapi saudara, enggak, aku nggak mau, malas gue lihat mukanya dia. Ya, jangan seperti itu, Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Ayo, kita bersedia belajar melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil. Kita belajar melakukan perkara-perkara sederhana yang mungkin juga dianggap rendah untuk juga menolong orang lain dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, inilah yang kedua. Saudara diajak untuk mengosongkan bejana dan merendahkan diri di hadapan Tuhan dan sesama dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, untuk saudara memiliki kerendahan hati yang tentunya memulihkan setiap hidupmu. Saudara, bejana yang kosong itu, ya, itu yang dipenuhi dengan berkat. Kalau saudara memiliki bejana kosong, itu siap dipenuhi dengan berkat. Apa itu berkatnya? Ya, berkat itu damai sejahtera dan pemulihan di dalam setiap hidup saudara. Yesaya 57 ayat 15, ya Bapak Ibu Saudari. Ini memberikan gambaran yang indah tentang Allah yang berdiam bersama orang-orang yang rendah hati. Sebab beginilah firman yang maha tinggi. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang-orang yang remuk dan rendah hati untuk menghidupkan
semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, Allah tidak hanya melihat kita dari jauh, tetapi Dia memilih untuk diam. Dia memilih untuk hadir secara nyata dalam setiap kehidupan orang-orang yang rendah hati. Yang setuju katakan amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari sama-sama kita belajar di dalam setiap kehidupan kita semua, sehingga saudara dapat memahami hal ini. Saudara, Allah tidak hanya melihat dari jauh, tetapi Bapak Ibu Saudari, Dia memilih untuk diam dan hadir secara nyata dalam kehidupan orang-orang yang rendah hati. Dia menghidupkan kembali semangat-semangat yang padam di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, inilah janji pemulihan ketika saudara memiliki bejana yang kosong, yang siap dipenuhi dengan berkat, yaitu damai sejahtera dan pemulihan daripada Tuhan dalam setiap hidup saudara. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara, lalu di dalam Yakobus pasal 3 ayat yang ke-17 Bapak Ibu Saudari ya. Saya bukakan kepada kita semua. Yakobus pasal 3 ayat 17. Suara saya aman ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan? Jelas atau putus-putus atau seperti apa? Saudara bisa berkomentar ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Saudara, Yakobus pasal 3 ayat 17 ya. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, ya penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, ya tidak memihak dan tidak munafik. Yakobus 3 ayat 17. Saudara, ada hikmat yang benar. Kita melihat buah dari kerendahan hati itu, yaitu adanya hikmat yang dari atas dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, selanjutnya peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Saudara, inilah gambaran kehidupan yang dipulihkan. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, inilah gambaran kehidupan yang dipulihkan, penuh dengan kedamaian, penuh dengan hubungan-hubungan yang sehat di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, kalau kita belajar dari seorang rasul yang bernama Paulus, sebelum Paulus, ya Bapak Ibu Saudari atau Saulus itu, dia adalah seorang Farisi yang sangat-sangat sombong di dalam setiap kehidupan Paulus. Saudara, dia sombong akan pengetahuannya. Dia giat menganiaya jemaat di dalam setiap kehidupannya. Jadi kalau ada yang berbeda dengan dia pasti Bapak Ibu Saudari dia persekusi ya di dalam setiap kehidupan Paulus. Ya dia mempersekusi jemaat-jemaat itu Bapak Ibu Saudari, menganiaya jemaat-jemaat karena kesombongannya itu. Karena pengetahuan agamanya itu di dalam setiap kehidupan Paulus. Tetapi setelah berjumpa dengan Yesus, saudara di jalan ke Damsyik itu, saudara, hatinya itu dihancurkan oleh Tuhan. Selama 3 hari ia tidak makan. Selama 3 hari dia tidak minum. Dan dia menjadi buta. Saudara, itulah proses pengosongan di dalam setiap kehidupan Paulus. Ya, di dalam setiap hidupnya. Setelah itu, saudara, dia menjadi rasul terbesar mungkin yang menulis yang kulakukan Bapak Ibu Saudari. Yang aku lakukan di dalam kasih karunia Allah. Ya Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan. Aku dapat melakukan segala sesuatu melalui Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bahkan penulis kitab Bapak Ibu Saudari, surat-surat Paulus itu sangat banyak sekali, melebihi rasul-rasul yang lain. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, kenapa bisa demikian? Karena Paulus itu sudah dikosongkan di dalam setiap bencana hatinya. Dia dipenuhi dengan kuasa. Dia dipenuhi dengan hikmat Allah yang dahsyat di dalam setiap kehidupan Paulus. Saudara yang terkasih, saat bejana kita kosong, barulah Tuhan dapat mengisinya dengan berkat-berkatnya yang sejati. Katakan amin. Saat Bapak Ibu Saudari bejana kita kosong, barulah Tuhan dapat mengisi setiap hidup saudara, rumah tangga, keluargamu, pekerjaanmu, bisnismu, dengan berkat-berkatnya yang sejati. Apa itu? Damai sejahtera, sukacita, hikmat Bapak Ibu Saudari, ada kasih, ketulusan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Maka mari saudara, biarlah bejana hati kita ketika kita datang kepada Tuhan itu selalu kosong. Karena kita rindu Tuhan memenuhi kita dengan damai sejahtera. Kita selalu rindu Tuhan memenuhi kita dengan sukacita dan hikmat serta kasih-Nya
di dalam setiap hidup saudara dan saya, maka pemulihan hubungan dengan Allah dan sesama itu adalah hasil alami dari kerendahan hati. Maka miliki kerendahan hati dalam setiap hidup saudara, sehingga hubunganmu dengan Allah dipulihkan, hubunganmu dengan sesama dipulihkan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, ayo runtuhkan ego saudara dan saya. Ego yang runtuh itu membuka jalan bagi damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kenapa perang ini terjadi? Kenapa banyak perang terjadi dalam setiap kehidupan kita semua? Entah perang antar negara, entah perang antar rumah tangga, entah perang antar keluarga, entah perang yang lainnya. Kenapa bisa terjadi? Karena ego, Bapak Ibu Saudara. Karena ego. Mereka merasa lebih baik dari bangsa yang lain. Mereka merasa lebih baik daripada keluarga yang lain. Persepsi hidup mereka, nilai mereka lebih baik daripada orang lain. Karena ego. Ya Bapak Ibu Saudari, mereka tidak mau direndahkan. Ya di dalam setiap hidup mereka. Itulah keegoisan manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi kalau ego ini runtuh di dalam setiap kehidupan kita semua, itulah yang membuka jalan bagi damai sejahtera yang melampaui segala akal dalam setiap hidup kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Mari setelah kita mengakui kesalahan, ya barulah kita mengalami kelegaan. Barulah kita mengalami pemulihan hubungan dengan orang-orang yang pernah kita sakiti di dalam setiap kehidupan kita semua. Maka mari akui setiap kesalahan-kesalahan kita. Jangan keraskan hatimu kalau memang saudara melakukan setiap kesalahan. Ya, ketika saudara sudah mengakui kesalahan-kesalahan itu, maka Dia adalah setia dan adil. Saudara, ayo kita yang akan mengalami kelegaan. Kita yang akan mengalami pemulihan hubungan dengan orang-orang yang pernah kita sakiti di dalam setiap kehidupan kita semua. Belajarlah menjadi pendengar yang baik. Jangan terburu-buru menghakimi seseorang dalam setiap hidup saudara. Sehingga hubungan ya tentunya dalam setiap kehidupan kita semua menjadi lebih harmonis. Entah hubungan suami istri, hubungan antar keluarga. Jangan buru-buru menghakimi mereka. Jadilah pendengar yang baik dulu. Ya sehingga saudara tahu kenapa sih mereka melakukan itu dalam setiap hidup mereka. Jadilah pendengar yang baik dulu. Sehingga hubungan-hubungan kita dengan sesama menjadi lebih harmonis dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, kita ini merasakan damai sejahtera yang dalam Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupan kita semua. Bahkan di tengah-tengah masalah. Kenapa bisa demikian? Kita ini bisa mengalami damai sejahtera yang dalam. Bahkan di tengah-tengah masalah saudara dan saya. Kenapa bisa demikian? Karena kita percaya Tuhanlah yang berdaulat. Karena kita percaya bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, kita telah melihat tentunya bahwa kesombongan dan ego adalah penghalang terbesar bagi pemulihan dan kedamaian dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku tentunya. Saudara, mereka bagaikan karat yang mengunci bejana hati mereka semua. Membuat kalian menjadi mandek dan kering. Tetapi firman Tuhan dengan jelas memanggil kita untuk satu tindakan, yaitu mengosongkan diri kita semua. Miliki kerendahan hati yang memulihkan setiap hidup saudara dan saya. Hari ini saya mau mengundang kita semua untuk datang dengan hati yang terbuka. Untuk jujur di hadapan Allah. Akuilah Bapak Ibu Saudari, setiap air keruh di dalam setiap hidup saudara. Mungkin ada kesombongan yang masih kita simpan. Mari kita ambil keputusan untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Untuk merendahkan diri di hadapan sesama. Mungkin terasa sulit dan menakutkan pada awalnya Bapak Ibu Saudari. Ya Bapak Ibu Saudari, itu juga pernah dialami oleh Yakub ketika dia takut untuk meminta ampun kepada abangnya Bapak Ibu Saudari yang bernama Esau. Tapi ketika dia melakukan itu, dia melakukan minta maaf. Saudara, ada damai sejahtera dalam setiap kehidupannya Bapak Ibu Saudara. Mungkin awalnya terasa sulit. Mungkin awalnya terasa menakutkan. Karena kita takut menjadi kecil. Atau kita takut menjadi tidak berarti. Atau mungkin kita takut nanti dia marah lagi. Dan lain sebagainya. Namun ingatlah. Ya, janji Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Saudara, ketika kita mengosongkan bejana kita. Dia tidak akan membiarkannya kosong dalam setiap hidup saudara dan saya. Sebaliknya Allah yang akan terus mengisinya dengan anugerah. Allah yang akan mengisinya dengan damai sejahtera.
Allah yang akan mengisinya dengan pemulihan yang jauh lebih besar, jauh lebih indah dari apa yang pernah kita lepaskan di dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu, biarlah hidup kita menjadi bejana yang kosong, yang siap dipenuhi, yang siap dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan dalam setiap hidup kita semua. Amin. Bapak Ibu saudari yang terkasih di dalam Kristus, kita telah sampai ya pada momen ya Bapak Ibu saudari yang paling krusial. Ya, saya mau tutup pada kesempatan malam hari ini. Momen di mana firman Tuhan yang kita dengar harus tentunya berhenti menjadi informasi saja. Dan mulailah saudara menjadi transformasi. Perubahan hidup di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, lihatlah salib. Lihatlah salib Kristus. Saudara, di kayu salib, itulah Yesus Tuhan kita. Allah yang maha kuasa, yang melakukan tindakan pengosongan diri yang paling radikal di dalam sejarah manusia. Ia yang tidak berdosa dibuat menjadi dosa karena saudara dan saya. Dia yang kaya di dalam setiap kehidupan kita semua menjadi miskin karena kita semua. Dia yang mulia, dia diludahi, dia dinodai dalam setiap kehidupannya. Saudara, tubuhnya penuh dengan darah pada saat itu. Mengapa? Supaya bejana-bejana yang hancur seperti kita ini, yang penuh dengan kesombongan, yang penuh dengan keegoisan, Bapak Ibu saudari, yang penuh dengan dosa, itu dapat dipulihkan, dapat diisi dengan hidup daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, saudara, saya tidak tahu apa yang mengisi penuh bejana hatimu pada kesempatan saat hari ini. Mungkin itu adalah kebanggaan-kebanggaanmu, tetapi itu kebanggaan-kebanggaan yang palsu. Selama ini mungkin kalian merasa kuat, kalian merasa bisa mengatasi segalanya sendiri. Tetapi jujurlah, di balik senyumanmu yang manis itu, mungkin ada tangis yang tidak tertahankan di dalam setiap hidup saudara. Tuhan berkata, anakku, biarlah aku yang menjadi kekuatanmu. Kosongkanlah hatimu dari setiap sandaran pada egomu. Biarkan aku yang mengisi dengan damai sejahtera dalam setiap kehidupanmu. Biarkan aku yang mengisi damai sejahteraku ini dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Saudara, mungkin itu ada luka lama di dalam setiap hidup saudara. Mungkin ada seseorang yang telah menyakiti kalian bertahun-tahun lalu dalam setiap hidup kalian semua. Dan kalian masih menyimpannya pada kesempatan hari ini. Saya merasa saudara dengan menyimpan luka itu, ya kalian sedang menghukum ya setiap kehidupan mereka. Padahal Bapak Ibu saudari, ya ketika saudara menyimpan kepahitan dalam setiap hidup saudara, bukan mereka yang sedang saudara hukum. Saudara sedang meminum racun dan berharap orang lain yang mati. Ya, saudara berharap orang lain yang mati, padahal saudara yang minum racun. Kalau saudara simpan luka itu di dalam setiap hidup saudara, saudara tidak pernah memaafkan, tidak pernah mengampuni. Saudara seperti saudara minum racun dan berharap orang lain yang mati dalam setiap hidup saudara. Dan biarlah pada kesempatan saat hari ini kita mengosongkan bejana itu. Saudara, mari kita ampuni mereka yang pernah melukai setiap hidup saudara. Bukan karena mereka layak diampuni, tetapi karena kalian dan saya layak untuk merdeka. Bebas dari kepahitan, bebas dari belenggu-belenggu kepahitan dalam setiap hidup saudara dan saya. Ampuni setiap mereka semua. Ya Bapak Ibu saudara, bukan karena mereka layak diampuni, tetapi karena saudara layak untuk merdeka dalam setiap hidupmu. Biarkan Tuhan yang mengisi kekosongan itu dengan kasih-Nya. Dengan kasih-Nya yang menyembuhkan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Mungkin saudara ada di antara kita yang takut akan masa depan. Kalian takut gagal, kalian takut tidak cukup, kalian takut ditinggalkan dalam setiap hidup kalian semua. Kalian mengisi hati dengan segala rencana cadangan-cadangan manusiawi. Namun hati tetap gelisah. Tuhan berbisik pada kesempatan saat hari ini. Serahkanlah hidupmu kepadaku. Aku yang memegang masa depanmu. Kosongkan dirimu dari kekhawatiran. Biar aku yang mengisi dengan pengharapan-pengharapan yang pasti dalam setiap hidupmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Mari pada saat hari ini adalah malam pemulihan. Dimanapun kalian berada, saya ingin kalian membayangkan diri kalian semua sedang memegang bejana hati kalian semua. Saudara, sekarang angkatlah bejana hati itu di hadapan Tuhan. Lalu kemudian balikkan bejana hati itu. Kosongkan isinya.
tumpahkan semua egonya, tumpahkan semua lukanya, tumpahkan semua kekhawatirannya di bawah kaki salib Kristus. Dan nikmati, rasakan kelegaan itu. Saudara rasakan ruang kosong itu. Dan biarlah ruang kosong itu dipenuhi dengan damai sejahtera Allah dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, dan ketika bejana kita semua kosong, bersiaplah. Bukalah kedua tanganmu lebar-lebar. Lihatlah dari tata sorga. Tuhan sendiri yang menuangkan isi hatinya ke dalam setiap bejanamu, dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Dia menuangkan kasih yang tidak bersyarat. Dia menuangkan pengampunan yang membebaskan di dalam hidup saudara dan saya. Dan dia menuangkan damai yang melampaui segala akal. Dia menuangkan masa depan yang penuh dengan harapan di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari. Saudara jangan biarkan bejana ini terisi dengan sampah dunia lagi dalam setiap hidup saudara. Jagalah dia tetap kosong bagi Tuhan. Karena hanya bejana yang kosonglah yang dapat terus menerus diisi oleh kelimpahan sorga di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, mari buat kalian semua yang rindu mengalami pemulihan pada kesempatan malam hari ini, yang rindu mengosongkan diri dan dipenuhi Tuhan, saya ingin mengajak kita semua untuk berdoa sejenak. Saudara bisa taruh tangan saudara di dada saudara. Mari kita berdoa di dalam hadirat Tuhan. Bapa yang di sorga, kami bersyukur, Allah yang maha kudus, Allah yang maha kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu malam hari ini. Tuhan terima kasih. Biarlah Tuhan nyatakan Tuhan isi hati-Mu bagi setiap kami semua. Engkau tahu ya Bapa, betapa seringnya kami datang dengan bejana-bejana yang penuh dengan keakuan kami, penuh dengan keegoisan kami, penuh dengan kesombongan kami, penuh dengan ambisi kami, penuh dengan sakit hati kami, penuh dengan kekhawatiran kami. Dan kami heran Tuhan, mengapa berkat-Mu tumpah percuma di dalam setiap kehidupan kami. Kami heran mengapa doa kami seperti tidak sampai. Kami heran mengapa hati ini tetap kering di tengah-tengah derasnya firman-Mu yang kami renungkan setiap waktu dalam hidup kami. Tapi malam hari ini di hadapan tahta kasih karunia-Mu, dengan rendah hati kami datang. Kami ingin mengosongkan bejana hati kami semua. Kami ingin membaliknya di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami taruh semua di bawah kaki salib-Mu. Segala kesombongan yang membuat kami sulit untuk meminta maaf. Segala ego yang membuat kami sulit atau selalu ingin menang sendiri dalam setiap hidup kami. Bahkan segala luka-luka lama yang selama ini kami pelihara sehingga menjadi akar pahit dalam hidup kami. Tuhan, segala ketakutan akan masa depan yang membuat kami gelisah. Oh Tuhan, segala keberhasilan yang justru membuat kami lupa kepadamu, sang sumber berkat kami Tuhan. Kami mengosongkan semuanya itu. Dalam nama Yesus Tuhan, ambillah ya Bapa, simpanlah itu di kayu salib anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Tempat di mana dosa dan kelemahan manusia telah dikalahkan oleh kasih-Mu yang sempurna dalam setiap kehidupan kami semua. Dan sekarang Tuhan, dalam keheningan kami semua, Tuhan, kami membuka diri kami selebar-lebarnya bagi Roh-Mu yang kudus. Penuhilah kami semua in the name of Jesus. Ya Roh Kudus, dengan hadirat-Mu yang lembut, dengan hadirat-Mu yang manis, penuhilah kami dengan kasih-Mu yang mengampuni, agar kami juga mampu mengampuni. Penuhilah kami dengan damai sejahtera-Mu, agar hati ini tidak lagi gelisah oleh setiap badai kehidupan di tengah-tengah dunia kami. Penuhilah kami dengan hikmat-Mu, agar kami mampu menjalin hubungan yang sehat dengan sesama kami. Penuhilah kami dengan kuasa kebangkitan-Mu, agar kami hidup bukan lagi dengan kekuatan kami sendiri, tetapi dengan kekuatan-Mu saja yang sempurna dalam setiap kelemahan-kelemahan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan bejana hati kami semua sepenuhnya kepadamu. Pakailah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Jadikan kami saluran berkat-Mu. Bukan kehendak kami, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Sebab Engkaulah yang sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan dan pikirkan. Kami percaya Engkau yang memulai pekerjaan yang baik dalam setiap hidup kami. Engkau juga yang akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus yang kedua kali.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang telah mengosongkan dirinya dan mati bagi kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah suamimu, istrimu, anak-anakmu, rumah tanggamu, orang tuamu, setiap hubungan-hubunganmu diberkati oleh karena Tuhan. Menantumu diberkati oleh karena Tuhan, mertuamu diberkati oleh karena Tuhan. Siapapun yang tinggal di dalam rumahmu diberkati oleh karena Tuhan. Apapun yang kau kerjakan, dalam studi, dalam setiap pekerjaan, dalam bisnis usaha, Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terimalah berkat ini dan setiap kita yang diberkati dan rindu untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih buat kehadiran kalian semua. Selesailah sudah pelayanan Pastor Deso malam hari ini. Berapa banyak yang terberkati, saudara yang terberkati, saudara bisa menulis di dalam kolom komentar ya, bersih jiwa menyegarkan. Jadi pelayanan Pastor Deso, saya akan usahakan malam-malam Bapak Ibu Saudari, itu Senin, Kamis, dan Sabtu. Ya, di jam yang sama seperti ini. Senin, Kamis, ya, dan Sabtu Bapak Ibu Saudari ya. Jadi saudara pastikan setiap Senin, Kamis, dan Sabtu saudara ada bersama dengan pelayanan Pastor Deso setiap malam jam 6:30 malam waktu Indonesia Barat. Saudara yang terberkati, saudara bisa menulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara ya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, thank you. Buat kalian yang sudah menulis dari Malaysia, dari Jakarta, dari Papua, Bapak Ibu Saudari terima kasih ya. Teman-teman semua yang sudah menulis dari Banyuwangi juga thank you. Matahari juga thank you buat setiap kalian yang sudah memberikan gift, thank you ya buat teman-teman semua yang hadir. Malam hari ini Bapak Ibu Saudari, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Saudara, buat kalian yang terberkati dan rindu untuk mendukung pekerjaan Tuhan dengan memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, donasi, support maupun pelayanan pekerja Bapak Ibu Saudari untuk mendukung pelayanan Pastor Deso, saudara dapat memberikan persembahan-persembahan itu lewat bio profil saya ya Bapak Ibu Saudari. Nanti ada BCA di sana atas nama istri saya Angelin, dan yang kedua ada Social Bus. Itu kalau saudara terberkati, kalau Roh Kudus menggerakkan setiap hatimu untuk saudara ikut mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Ya Bapak Ibu Saudari, berilah dengan tulus kalau memang Roh Kudus menggerakkan setiap hatimu. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau di TikTok di sana, di bio profil, di profilnya, kalau di YouTube itu di deskripsi video-video saya sudah sematkan semua. Saudara, terima kasih buat kehadiran kalian semua. Sampai bertemu Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan. Buat kalian yang belum masuk grup Pastor Deso di WA, Bapak Ibu Saudari, saudara bisa DM, saudara bisa message di inbox di TikTok Bapak Ibu Saudari. Nanti saudara bisa tuliskan nomornya, nanti saya akan masukkan secara manual masuk ke grup Pastor Deso. Untuk kita saling menguatkan tentunya, saling mendoakan di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kalau saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso tentunya. Oke? Jadi bagi Bapak Ibu Saudari yang mau masuk grup itu, saudara itu gratis semuanya. Saudara tinggal kasih tahu saja nomor Bapak Ibu Saudari di inbox ya, jangan di dalam kolom komentar. Ya di inbox itu kan lebih privacy, jadi aman Bapak Ibu Saudari. Ya saya bisa screening setiap teman-teman semua yang masuk grup, sehingga di grup itu aman ya Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan. Ya itu saja yang saya bisa sampaikan. Sampai ketemu ya besok pagi Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan dalam pelayanan Pastor Deso di program yang namanya Refresh dan Reset setengah 8 pagi Senin sampai Sabtu. Saudara, itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya mohon undur diri. Terima kasih buat kebersamaan kita semua. Buat teman-teman semua yang sudah hadir malam hari ini, Ibu Ellen and Edgar, terima kasih. Mama Jo, thank you ya. Buat teman-teman semua Matahari Timur, thank you ya. Buat Bu Agnes Simba, thank you yang sudah hadir malam hari ini. Bu Jenti, Mama Jo, thank you. Ibu Greseta, God bless you ya. Teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, Bu Ira Puspita, semua yang sudah hadir malam hari ini, terima kasih buat kehadiran kalian semua ya. Sampai ketemu besok pagi dengan Pastor Deso. Thank you ya. Bu Ellen juga thank you, Tuhan memberkati kalian semua. Saya mohon undur diri Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Salam dari saya, Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat. God bless you. Bye-bye buat kita semua.